Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dari hari Minggu biasa yang ke-22 tahun C. Bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak menekankan dua poin penting, yaitu yang pertama tentang kerendahan hati dan yang kedua tentang perilaku hidup sosial. Dikatakan bahwa lakukanlah perbuatanmu dengan sopan, maka engkau akan disayangi. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita ditinggikan. Nah, inilah yang seringkali kurang kita sadari dalam kehidupan kita setiap hari. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, isinya memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen Ibrani yang menjadi sasaran permusuhan orang-orang Yudaisme maupun kekaisaran Romawi. Orang-orang Ibrani dihasut untuk meninggalkan kekristenan sehingga kemudian mereka menjadi lemah. Dalam kelemahan itu, penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa kalian telah datang dan beriman kepada Allah yang tepat. Maka teruslah bertahan dalam iman itu. Dan bacaan dari Injil Lukas yang kita dengarkan berbicara tentang Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi yang gila akan kehormatan. Sekali lagi Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Dan kali ini tentang para tamu pesta. Bahwa ketika menghadiri sebuah pesta, janganlah mencari posisi terhormat. Hal itu terjadi karena kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mengadakan pesta. Banyak orang yang datang untuk menonton. Pada saat itu, penonton akan melihat siapa yang paling terhormat. Orang-orang Farisi mengincar tempat-tempat seperti itu. Maka Yesus memberikan peringatan kepada mereka soal kehormatan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan setiap hari, kita seringkali berlaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Kita sering mencari penghormatan dari manusia. Banyak contoh yang bisa menunjukkan hal demikian. Melalui ketiga bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, satu poin penting yang mau ditekankan adalah soal kerendahan hati. Rendah hati bisa berarti tidak menyombongkan kelebihannya di depan orang lain, selalu membuka diri terhadap masukan dan nasihat dari orang lain, dan juga selalu menghargai keberhasilan orang lain. Kesombongan memandang rendah orang lain seringkali membuat kita menutup mata terhadap eksistensi orang lain dan bahkan Tuhan sendiri. Kita merasa bahwa kita melebihi orang lain. Kita lebih pandai, kita lebih kaya, kita lebih mampu, kita lebih cerdas, kita lebih berkuasa, dan lain sebagainya. Yang akhirnya bisa membawa kita pada sebuah pandangan bahwa semua yang saya miliki adalah usaha saya dan bukan karunia dari Tuhan. Pada suatu waktu ada seorang bapak yang mendapatkan ucapan terima kasih dari sebuah keluarga yang telah dibantu sehingga bisa dirawat di sebuah rumah sakit. Keluarga ini memang sungguh sangat membutuhkan bantuan karena istri atau ibu sedang mengalami sakit berat dan harus dirawat di rumah sakit yang khusus itu karena fasilitas dan dokternya lengkap. Keluarga telah mengusahakan namun tidak berhasil karena berbagai macam alasan. Maka bapak ini tergerak hati untuk mau menolong.
Dan akhirnya ibu yang sakit itu dapat dirawat di rumah sakit khusus ini dan terselamatkan sampai saat ini. Saya tahu persis ini karena saya kebetulan pergi berdoa dan mengunjungi ibu ini. Ketika menerima ucapan terima kasih dari keluarga ini, sang bapak kemudian mengatakan, "Sampaikan terima kasih kepada Tuhan karena Ia telah menyiapkan satu kamar kosong untuk ibu. Jangan sampaikan terima kasih kepada saya, karena saya tahu jika Tuhan tidak menyiapkan satu kamar kosong, maka apapun usaha saya pasti tidak akan mungkin berhasil. Jadi sampaikanlah terima kasih itu kepada Tuhan." Sungguh luar biasa kerendahan hati yang ditunjukkan oleh sang bapak ini. Dalam banyak pengalaman, ketika kita mampu menyelamatkan orang lain, kita mampu membantu orang lain, kita merasa bahwa orang itu harus menghormati saya. Karena jika saya tidak ada, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau tanpa saya, mungkin mereka tidak seperti ini. Sadar atau tidak, dengan berpikir seperti itu, kita telah menyombongkan diri dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Dan bahkan tidak menganggap bahwa itu semua adalah jalan Tuhan. Tuhan menggunakan kita untuk menolong orang lain. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah melalui ketiga bacaan ini kita berdoa kepada Tuhan dan mohon bantuan doa Maria Bunda selalu menolong agar kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak menyombongkan diri dan memandang rendah orang lain. Dengan demikian, kita akan disayangi Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi manusia seperti kami, agar kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Ia telah merendahkan diri menjadi seperti kami. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga kami yang senantiasa percaya dan beriman kepadamu dapat meneladani hidup karya dari Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, telah membantu semua orang yang membutuhkan dengan penuh kasih dan perhatian. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau mencintai dan mengasihi semua orang, yang mau menolong tanpa pamrih, agar kerajaan-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Ini kami mohon kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.